كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان
kita salawat sebentar ya. Minta waktunya mungkin 5-10 menit gitu ya. Salawatan sini nak madep sana ya. Madep ke ibu. Madep ke Pak. Siapa orangnya? Ya Rabbi
Alhamdulillah. Terima kasih vokalisnya, miringnya, pelatihnya. Kita nuwun jazakumullah khairan jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah muslimah Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kita sudah berada di ujung bulan Rajab. Jadi ini sudah berada di sesi-sesi akhir bulan Rajab. Kemarin kita sudah Isra Mi'raj, dan itu artinya Rajab akan segera berakhir dan kita mau memasuki bulan Sya'ban. Berarti setelah Sya'ban kemudian kita memasuki bulan Ramadan. Sya'ban adalah syahrun Nabi, bulan kesayangannya Kanjeng Nabi. Kalau Sya'ban, kalau bulan apa nih? Rajab itu syahrullah, kesayangannya Allah. Jadi kita di bulan Sya'ban nanti apa ibadah kita? Satu, taubat secara batin. Contoh, minta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Makanya kalau Sya'ban itu kita nyekar ziarah ke makam orang tua. Itu maturnuwun nggih, boten. Dan minta maaf kepada para tetangga, para sesepuh, itu di bulan Sya'ban. Bukan bulan hari raya, bulan Syawal. Syawal itu boten. Di sebelum memasuki Ramadan, urusan kita kepada sesama manusia harus sudah beres. Kalau punya utang, segera dilunasi. Kalau punya salah yang kita belum minta maaf, harus segera minta maaf. Nanti Ramadan itu saatnya mengisi gelas kita sudah bersih. Bersihkan dari kotoran-kotoran luarnya dengan taubat di bulan Rajab. Bersihkan baunya. Kalau nanti ada bau kotor-kotor, bau kopi, bau teh, bau jamu, itu dibersihkan dalamnya pakai sabun. Itu di bulan Sya'ban. Gelas ini hati kita, badan kita. Nah, Ramadan kita mulai ngisi. Kalau teh yang berasa teh, susu yang berasa susu, kayak dikasih mint gini ya bisa berasa. Kenapa? Karena gelasnya sudah bersih. Sedang kalau gelas itu belum bersih, Ramadan kita melakukan apa saja tidak berasa karena gelasnya masih kotor. Andai di gelas ini ada letakannya kopi, lalu Umi dikasih kuyuan nomor ini teh, ada mint, kira-kira berasa teh, mint atau berasa campuran? Berasa tidak karu-karuan, tidak ada rasanya. Begitulah Ramadan. Maka Ramadan tidak punya efek kalau gelas kita ini dereng dibersihkan. Nah ini masih ada waktu untuk bersihkan batin. Kalau dohir tadi, dosa dohir itu dosa meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu dosa dohir. Kalau dosa batin itu kotornya hati. Kita pernah ngerasani, pernah bujuki, pernah menganiaya, itu minta maafnya di bulan apa Bun? Sya'ban, ya. Jadi ini nanti kita nyekar, mendatangi makam orang tua, minta maaf kepada beliau. Semoga Allah mengampuni beliau juga. Mendatangi guru-guru, mendatangi siapa-siapa yang sekiranya kita punya salah atau mencari ridhonya beliau-beliau. Itu yang dilakukan di bulan Sya'ban. Sama apa lagi? Memperbanyak baca sholawat. Karena Allah mewajibkan baca sholawat itu di bulan Sya'ban. Turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu di bulan Sya'ban. Maka Nabi senang bulan Sya'ban itu. Senang karena di bulan itu Allah wajibkan bersolawat atas diriku. Kenapa lagi Nabi senang dengan Sya'ban? Ini intro ya, pembukaan. Kenapa Nabi senang bulan Sya'ban? Karena Sya'ban itu kejepit di antara dua bulan-bulan besar, yaitu bulan Rajab dan bulan apa?
Ramadan. Nah, Nabi itu selalu berpihak kepada yang gini, kecepet gini, kayak anak yang dinakali orang tua itu Nabi berpihak pada dia. Rakyat yang dinakali penguasa, mahasiswa yang dinakali dosen, dosen yang dinakali rektor, pembeli yang dinakali penjual, itu dibela sama Kanjeng Nabi. Termasuk bulan Sya'ban kejepit di antara 2 bulan besar. Makanya Nabi senang dengan yang teraniaya begitu. Makanya Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulan kesayanganku, karena banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban. Jadi ini alasan. Jadi Sya'ban 1 bulan apa tadi? Taubat dari dosa-dosa apa batin, minta maaf, ngasih angpau, sedekah kepada orang tua agar menyiapkan Ramadan dengan baik, sedekah kepada orang-orang miskin agar Ramadannya baik. Itu di bulan apa? Sya'ban. Yang biasanya kita lakukan di hari raya, angpau-angpau, sangu-sangu, itu lakukan di bulan Sya'ban agar orang bisa menghadapi Ramadan dengan gembira. Itu Sya'ban. Nah, setelah itu kita ziarah ke apa tadi? Makam orang tua mertua. Gunanya apa? Minta maaf, minta ridhonya agar gelas yang dalam ini bersih. Minta maaf ke suami, kalau suami sudah nggak ada datengin makamnya. Minta maaf ke ipar-ipar, ke Pak D, Pak Le, datengin. Ini bulan pergi-pergi, itu bulan Sya'ban. Jangan sampai kita ziarah ke makamnya wali-wali mana, sementara orang tua kita tidak kita raihkan. Begitu ya. Itu kira-kira intronya. Jadi sekarang ini kita persiapan memasuki bulan Sya'ban. Sebenarnya cek lagi. Sekarang tanggal 29 ya. Sabtu 27. Sabtu sekarang 28 Sya'ban. 28 apa? Roger. 28 Sya'ban. Terima kasih. Boleh tanya sebentar aja. Gitu loh, kalau di khotbah-khotbah, maaf ya, itu saya pernah berkali-kali mendengarkan kok orang yang sudah meninggal nggak bisa apa-apa lagi, kita harus yang mendoakan. Katanya gitu, ridhonya kan ridho Allah dengan ridho orang tua yang masih suka, masih hidup. Itu bagaimana? Terima kasih. Mohon maaf. Apa tadi? Orang yang meninggal orang yang saya dengarkan dari khotbah, bukan dari saya, dari khotbah-khotbah itu dikatakan bahwa orang yang sudah meninggal ya sudah nggak bisa apa-apa, kita yang ngirimi doa ke beliau, kita yang ngirimi pahala dengan mencarikan sodako atas nama beliau dan sebagainya. Tapi orang yang sudah wafat tidak bisa apa-apa, katanya di khotbah gitu. Nah, yang ridho itu yang ada dari ridho Allah dengan ridho orang tua kalau masih hidup, masih sugeng. Itu bagaimana? Yang saya dengarkan seperti itu. Mohon maaf. Terima kasih. Sebelum ini dijawab, kita niat dulu ya. Kita tadi belum niat mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mata dipejamkan, tarik nafas, dilepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah. Terimalah persaksian saya. Dan ya Rasulullah, saya bersaksi sungguh Engkau adalah benar-benar utusan Allah. Terimalah persaksian saya. Astaghfirullahaladzim. 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 Mohon
maaf, hampir sebulan, dan rasanya sudah bertumpuk dosa-dosa ini, tidak ada yang terlepas dari dosa ya Allah. Setiap anggota tubuh kami rasanya punya peran untuk melakukan pendurhakaan kepadamu. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah pelanggaran yang kami lakukan, yang dilakukan oleh nikmat badan ini ya Allah. Wahai Zat yang Maha Agung, Astaghfirullahaladzim. Dipegang jantung sebelah kiri ya. Ya Allah. Dimasukkan ke jantungnya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nawaitu an atlubal ilma bidayatul hidayah li ahsanil adabi zahiran wa batinan fardal lillahi ta'ala. Dengan namamu ya Allah, saya niat cari ilmu bidayatul hidayah untuk memperbaiki adab zahir dan batin, fardu hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i azwajihi wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabidana wa jama'atina hadha wa awliya'illahi ta'ala, dan seluruh malaikat-malaikat yang terdekat, seluruh ayah dan ibu kita, kakek, nenek, dan seluruh leluhur kita, suami, anak-anak, dan kelak seluruh zuriat kita. Ya Allah, jadikan kami bagian dari orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tahu bersyukur, orang-orang yang ridho dengan segala ketetapan-Mu, orang-orang yang sabar. Dan ya Allah, kalau sampai saatnya akhiri kami dalam iman, akhiri kami tetap dalam Islam, akhiri kami dalam puncak kebaikan kami, husnul khatimah. Talaban liridha'illahi wa khususan ila musannifi hadzal kitab Bidayatul Hidayah Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darain wa lahum lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab pertanyaannya Bu Endang ya. Apa tadi? Kenapa orang meninggal itu tidak bisa ngapa-ngapain? Jadi kita yang mendoakan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita, gitu ya? Yang beliau dengar dari khotib-khotib. Orang meninggal
itu pindah alam dari alam dunia, pindah ke alam apa? Barzakh. Yang disebut barzakh itu adalah perbatasan antara dunia sama akhirat. Jadi belum masuk alam akhirat, masuk ke alam perbatasan, amping-amping. Artinya amping-amping itu berarti seperti kita kalau mau naik pesawat belum take off, masih boarding, masih bisa melakukan apa-apa, masih bisa dikasih apa-apa. Itu namanya alam apa? Barzakh. Begitu juga kita. Kalau kita sudah ada di alam barzakh, itu kalau kita ada dosa-dosa yang belum selesai ditobati, semua kita pasti dosa. Dan semua dosa itu kalau tidak habis di dunia, nanti kita harus menanggung akibatnya di alam barzakh. Ya, jadi apa yang kita lakukan di alam barzakh? Kalau masih ada dosa, berarti kita disiksa agar dosa-dosa itu habis, sampai dosa itu habis. Kalau kita masih ada dosa, kayaknya kita semua ini ya masih ada dosa. Karena makanya tiap hari itu kita harus taubat, karena kita tidak pernah bisa lepas dari dosa. Kita belajar bidayah ini tujuannya biar kita meminimalisir. Kita tiap saat berusaha untuk taat agar kita tidak dosa, tidak maksiat. Itu yang dilakukan di alam barzakh kalau masih ada dosa. Kalau sudah tidak ada dosa, apa yang dilakukan di alam barzakh? Apa Bu? Surat Ali Imran ayat 169. Jangan kalian berkata bahwa orang-orang yang syahid, yang meninggal di jalan Allah, maksudnya dalam keadaan baik-baik, itu mereka mati. Bal ahyaun, tetapi mereka itu hidup di alam yang berbeda, dan mereka dapat rezeki yang utuh dari Allah. Rezekinya berupa apa? Masih tetap bisa berbuat baik, masih bisa mendoakan, karena mereka sudah selesai dengan siksa. Tidak sibuk menerima siksa, tapi masih dapat rezeki berupa ketaatan. Makanya Nabi Muhammad masih bisa lihat kita, mendoakan kita selamatkan. Maka para wali yang sudah selesai tidak punya dosa-dosa, mereka mendoakan siapa yang ziarah, siapa yang datang, sebagai bentuk terima kasih mereka. Kenapa kita diajarin Assalamualaikum ya ahlad diyar, selamat wahai kalian ahli kubur, karena mereka juga bisa menjawab. Menjawab itu sama dengan berbuat. Berarti mereka bukan tidak bisa apa-apa, bisa apa-apa, tergantung dosanya banyak atau tidak. Ini paham logika berpikir? Jadi bukan tidak bisa apa-apa, yang nggak bisa apa-apa itu yang dosanya banyak. Itu harus ngerasa nundungan, no, siksonya sendiri aja dia masih belum beres. Mereka sibuk apa? Sibuk mengadu-adu menerima siksa, tidak kober berbuat, karena mereka ngurusi urusannya sendiri. Begitu, itu yang ada di alam apa tadi? Barzakh. Jadi yang putus adalah amal, tetapi pahala tidak putus. Tapi kalau orangnya baik, tidak ada dosa, amalnya juga tidak putus. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 169. Ya kita nggak usah bahas itu karena waktunya nanti terbatas. Jadi artinya bahwa orang meninggal apakah bisa berbuat untuk yang hidup? Bisa, asal dia orang yang sudah tidak ada dosa. Gitu ya. 169. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut bidayah kita ya. Halaman 29 kah? 28. 28 terakhir. Satu lagi 29 ya. 28 terakhir ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ketahuilah. Halaman kita 28. 29. Oh iya, 29 ya. Mematuhi perintah Allah. Silakan dibaca dulu. Sini sudah saya. Bab 1 mematuhi perintah Allah. Ketahuilah sesungguhnya perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Perintah Allah yang wajib itu ibarat kapital atau modal perdagangan. Dengan adanya modal inilah perdagangan dapat berjalan. Maksudnya dengan menjalankan perintah wajib inilah akan selamat, terhindar dari siksaan.
Sedangkan perintah yang sunnah itu ibarat keuntungan. Dengan keuntungan ini dapat diperoleh beberapa derajat kelebihan. Maksudnya, dengan menjalankan perintah sunnah ini, kesenangan dan kebahagiaan dapat dicapai. Rasulullah SAW bersabda, catatan kaki 2 itu, ya. Catatan kaki 1 dan 2. Catatan kaki 1, perintah wajib ialah suatu kewajiban yang telah dibebankan oleh syarak kepada orang yang mukallaf. Bagi yang melakukan akan mendapat pahala, sedangkan yang mengabaikannya akan mendapat siksaan. Perintah wajib itu ada 2 macam. Pertama, wajib ain, yaitu suatu perintah yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam. Kedua, wajib kifayah, yaitu suatu perintah yang boleh dijalankan oleh sebagian orang saja dalam satu lingkungan tertentu. 2. Perintah sunnah ialah suatu perintah yang bersifat anjuran. Bagi yang mengerjakannya akan mendapat pahala, sedangkan bagi yang mengabaikannya akan tercela tetapi tidak berdosa. Oke, terima kasih. Kayaknya bacanya enak ya, bagaikan diterangkan. Terima kasih Bunda. Gue mau tambahkan dari keterangan dari kalimat-kalimat ini. Beginilah ciri khasnya kitab Hidayah. Kalimatnya seolah sederhana, tapi dia menyimpan makna yang banyak. Nomor 1, ketahuilah sesungguhnya perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Terkait dengan halaman 28 sebelumnya, apa yang dimaksud takwa? Kan kemarin awal hidayah adalah takwa dohir, takwa lahir. Akhir hidayah adalah takwa batin, gitu? Lahir dulu diperbaiki, kemudian batin. Apa yang dimaksud takwa? Karena surga itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang dapat hidayah. Sedang hidayah itu dicapai dengan cara takwa, bukan dengan cara tidur dapat ilham. Boten. Hidayah itu dicapai dengan cara apa? Takwa. Apa yang dimaksud takwa? Takwa ialah menjalankan semua perintah Allah. Perintah Allah. Allah perintahkan apa? Nah, perintah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu harus kita jalankan semua, levelnya berbeda. Dan yang dimaksud takwa lagi adalah menjauhi semua larangan Allah. Larangan Allah itu ada yang haram, ada yang makruh. Jadi hidup kita ini harus pokoknya kalau tidak wajib ya sunnah yang kita jalankan setiap hari itu, atau paling enggak mubah. Jangan sampai kita menjalankan yang haram atau yang makruh. Ini paham ya? Ulangi. Jadi yang dimaksud takwa, kenapa harus takwa? Karena surga itu hanya diperoleh oleh orang yang takwa. Dan takwa adalah menjalankan semua perintah. Perintah apa itu? Wajib sama sunnah. Ya sekarang logika wajib. Logika wajib kalau secara fikih wajib yang telah dibebankan oleh syarak kepada orang mukallaf. Begitu kita itu balik, perempuan haid, laki-laki keluar mani, berarti saat itu kita sudah disebut mukallaf. Apa artinya mukallaf? Dibebani. Dibebani apa? Dibebani syariat, hukum. Sudah dihukum, dikasih pahala dan dikasih siksa. Itu disebut mukallaf. Jadi kalau kita kemarin SMP kelas 2 kita sudah haid, saat itu kalau kita dapat pahala atas nama kita sendiri, sudah punya buku rekening sendiri. Kalau kita dosa, ya pahala itu habis. Kalau pahalanya sudah habis, diganti dengan siksa atas nama sendiri, tidak diwakilkan kepada orang tua, tidak QQ gitu. Kalau rekening itu langsung kita sendiri. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Dan catatannya itu rinci, detail, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Kayak gini nih, sibuk malaikat raqib, sibuknya ngerti. Malaikat atid juga kadang sibuk. Sibuk apa? Misalnya si ngantuk, mau biar untuk dicatat sampai malaikat atid, dicatat ngantuk gitu ya. Terus mari ngono malaikat raqib ojo dicatat. Oh tapi ngantuk.
ya catatan tapi kan gak dosa ngantuk iku. Nek gurune gelo baru dosa. Nah gurune ora gelo ora apa-apa wancane wis wayahe. Tapi Anda tidak ngantuk, kerjaan siapa ini? Malaikat Raqib. Nah, kalau ngobrol iki sing jae, aduh iki ngobrol, sing ngobrol dan sing dijak ngobrol dicatat sampai malaikat Atid. Tapi ini dikasih waktu juga, kasih waktu sesaat gitu. Istighfar apa enggak? Gak istighfar. Kalau istighfar dibuset lagi, disegera istighfar biar jadi dicatat. Kalau sudah dicatat apakah bisa dibuset? Belum bisa dibuset. Allah, mau kok aku ngaji ganjaran yang itu cukup 3 nutup itu belum tentu cukup. Kalau ngaji kita itu tidak ikhlas, maka ganjarannya ya tidak banyak. Jadi kan kemarin tergantung niat yang pelajaran kapan untuk mencari ilmu ada berapa golongan? 3. 1 orang yang beruntung, niat cari ilmunya untuk cari ridho Allah, cari kebahagiaan akhirat, cari petunjuk. Yang kedua masuk golongan orang yang hati-hati, bahaya, tahu bahwa niatnya salah untuk mencari uang, mencari pangkat, mencari jabatan, tapi tahu kalau salah sehingga dia bisa taubat. Yang ketiga, yang cari ilmu niatnya untuk cari uang, cari pangkat, cari kerjaan, cari marketing, tapi tidak sadar bahwa dirinya salah, bahkan merasa dirinya sudah sangat mulia. Nah, yang ketiga nih namanya golongan halikin atau orang-orang yang binasa. Itu pelajaran kemarin. Jadi ngaji gini belum tentu niat. Tapi kalau tadi kan kita sudah nonton niat di awal, saya niat cari ilmu lillahi ta'ala, gitu ya. Jadi semoga yang sibuk malaikat ini siapa nih? Oke. Jadi dicatat itu tiap saat sampai nanti kita meninggal. Sampai meninggal. Nanti kita akan tahu. Dan catatannya itu tidak selalu sama dengan yang kita lakukan. Nggak selalu sama. Kayak gini ya, kita ngaji. Habis itu selesai ngaji, catatan disebut nih, Raqib Atid pray. Karena saya tadi ngaji guru Mokno, gak ngantuk, belas, lillahi ta'ala. Begitu kita pulang, saya ngerti hari ini. So, Pak Ali, lampu Pak Ali. Kan dia timbangan rodo. Itu sudah ngomongin siapa tadi? Pak Ali. Yang tadi catatan tadi berlembar-lembar, melek lillahi ta'ala, ngerti, itu langsung dipindah ke Pak Ali. Jadi nggak ada itu catatannya. Nanti kita begitu nanti loh, ya Allah sih aku ahad ini tanggal 29 Rejab iku aku ngaji, malah aku lungguhku gak senderan, aku malah gegerku tak betah-betah. Kok gak ada catatannya? Dipindah kemana tadi? Pak Ali. Pak Ali juga gini, loh, ini ngajinya ibu-ibu. Kok aku oleh ganjaran ngajinya ibu-ibu? Itu kok sopo ini? Oh, transferan tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Berarti tidak selalu sama dengan yang kita lakukan. Tergantung yang kita lakukan tuh bisa menghapus amal atau bisa menambah amal. Enak di mana ini? Pak Ali. Makanya sing gak ngaji ojo dirasani marak nongko amali pindah. Eman. Terus lagi contoh lagi ya. Kita mau tidur wudu. Itu sepanjang tidur kita dicatat sebagai orang yang sholat. Nanti kita juga, wah hewan, aku sembahyang tok ganjaran. Padahal tangipul jam 5. Kita hajung. Gak keliru rapot iki, rapot sopo iki. Itu bener rapot kita. Kita tidur tapi dapat pahala tahajud. Ini paham ya? Jadi tidak semua catatan itu persis seperti yang dilakukan. Bisa jadi tadi kedilit, kehapus, bisa jadi juga nambah. Tergantung ilmu kita sampai segimana. Begitu ya. Kayak panjenengan ngasih tahu orang, anu loh. Pokoknya ngasih tahu akhirnya orang tuh ngerti dan anu. Jenengan nyampo oleh ganjaran ide poso, ganjaran enak itu sebagian woro-woro. Panitia ngaji gini nih, wah. Turut tok iku ganjarannya oke. Tapi begitu dia ujung, apa gak kenyang? Loh aku ini panitia itu meskipun gak teko itu soleh ganjaran. Dan perasaan gitu itu akan menghapus amal.
Itu namanya ujub. Memang iya kamu dapat pahala, tapi ojo rumongso ganjaran wis oke sampai kamu tidak mau datang. Gitu. Jadi semua itu ada banyak, ada syarat dan ketentuan. Itu kita harus kita pelajari. Kembali lagi ke wajib. Wajib perintah Allah ada yang apa tadi? Wajib dan sunnah. Wajib itu dibebankan sejak kita usia berapa tadi Bun? Balik. Sejak balik kita sudah dapat tadi tuh Bu, yang nambah dilit itu sudah terus. Nah nanti kalau sampai meninggal kita masih ada dosa melakukan yang haram, maka nanti disiksa di dunia. Kalau Allah cinta sama kita, semua dihabisin di dunia. Dikasih sakit, dikasih balak, dikasih macam-macam. Itu penghapusan apa tadi? Dosa. Sakit hatinya kita kalau kita sabar. Ya Allah, lumurkan hatiku. Tapi Gusti saya terima. Ini bagian dari penghapusan dosa saya. Kita sabar gitu. Nah nanti di barzah kita sudah tidak disiksa lagi karena dosanya sudah habis. Tapi kalau dikasih musibah terus gini melung-melung, kita tidak sabar, mengeluh cerita ke semua orang sampai satu hari ngerti nih sikilmu keseliu. Nah itu berarti kita kurang apa tadi? Sabar. Begitu tuh ya orang tambah ganjaran tapi tambah dosa. Kenapa tambah dosa? Ngelapur mau kerjaannya Allah. Ibu dia sikilmu keseliu, ya Allah dikonek. Mengeluh panjang pendek soal kaki yang apa tadi? Keseliu. Mengeluh. Beda dengan cerita. Seperti mantu nyerita nomor tuanya nih tonggo, ya aku mertuamu. Masya Allah, muka-muka aku diparingi sabar, tak betah-betah no. Kira-kira mertua senang apa enggak sama gini? Enggak. Sama. Allah juga begitu. Ya Allah kabarmu, saya aku keseliu, ya Allah. Pokoknya keseliu. Nek kalau orang kabeh sebelum mecuklek gitu ya. Kalau kita cerita kita lebay-lebaykan. Kita ngajuin siapa tadi? Allah. Yang bikin itu kan Allah. Enggak usah dilapor-lapor kepada orang lain. Kayak orang tua tadi. Allah enggak suka kalau rasanya kayak gitu. Jadi kalau ada gitu gimana? Ya cari Allah. Kalau ada orang nanya, iya keseliu. Dengan sabar ya, mari kita sama waras hanya ada dosa sekilku ini. Banyak, alhamdulillah aku keseliu. Akhirnya aku gak traveling, gak murah. Mari ampang di mana? Di rumah. Alhamdulillah. Nah kayak gitu. Berarti Allah senang. Orang tua cerewet. Alhamdulillah orang tua cerewet. Senang tutur-tutur mengurangi kalimatku. Akhirnya karek rumah nonton. Kalau tidak senang ya tak anggap itu radio rusak. Enak mengurangi energi. Senang nggak orang tua gitu kan? Seperti apa? Ini bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut bawahnya. Bagi yang melakukan akan dapat pahala, bagi yang mengabaikan akan dapat siksa. Perintah wajib itu ada dua, ain wajib oleh setiap orang. Contoh sholat, zakat, haji, puasa. Itu wajib ain. Mencari ilmu, cari ilmu kayak gini nih. Wajib ain. Jadi kalau kita cari ilmu dapat pahala. Pahala yang kemarin tuh dimintakan ampun oleh seluruh apa kemarin? Malaikat dan binatang laut. Malaikat mengepakkan apa? Beber sayapnya jadi karpet yang kita lewati. Itu pahalanya orang cari ilmu. Belum nanti setiap kita memandang guru dan merasa gembira, itu pandangan kita ini sama Allah dijadikan malaikat, yang malaikat itu memohonkan ampun untukmu sampai nanti kiamat. Biar kata aku tidak punya anak, malaikatku wis oke. Tapi kalau saya rumong, seperti itu pahala yang didapat orang ngaji. Sesaat duduk di majelis gini lebih baik daripada 1000 kali kamu memandikan jenazah. Itu pahala orang ngaji. Karena ngaji itu hukumnya apa tadi? Wajib, dan wajibnya wajib apa? Ain. Orang-orang yang ini ya Pak Ali, mah sama ngaji yo mah, Bu Ali ngaji yo. Kok aku titip yo salam di Umi. Aku raiso teko sibuk kerja bakti. Nah itu enggak boleh. Karena wajib ngaji itu kewajiban setiap mata, setiap orang. Tidak boleh diwakilkan. Ada cekloknya. Malaikat nanti apa ini fingerprint. Jadi harus ceklok sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Soal nanti di dalam gimana, yaitu ada catatannya lagi. Wajib apa ini tadi Bu? Ada juga wajib kifayah.
Perintah yang boleh dijalankan oleh sebagian orang. Contoh, jawab salam. Assalamualaikum, hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Jenis wajibnya wajib kifayah. Jadi ketika rumusan masuk, Assalamualaikum, kalau sing jawab, oh ada orang satu jawab, itu yang lain ini dosanya sudah gugur. Kan yang lain disiksa kalau nggak ada yang jawab. Karena hukumnya menjawab salam itu kenapa? Wajib. Wajib tadi kalau jawab dapat pahala, kalau nggak jawab dapat siksa. Kalau kifayah atau komunitas atau kelompok yang jawab itu dapat pahala segini banyak ini, pahala yang nggak jawab nggak dapat dosa. Wis diwakili yang jawab. Itu namanya wajib kifayah. Contoh apa lagi? Menjawab azan itu juga wajib kifayah. Menyolatkan jenazah, merawat jenazah itu juga wajib kifayah. Kalau mendatangi undangan manten wajib ain. Mendatangi undangan manten. Kalau bowo tok nih tidak pakai datang, ya itu bowo itu kan juga termasuk bukti kehadiran gitu. Itu hukumnya wajib apa? Ain. Jadi ain tidak boleh. Ini diwakili RT ini diwakili sampean ya. Terus diundangi lo aku ya ora oleh diwakilkan. Sejauh tidak ada udur-udur yang syar'i. Jadi namanya wajib ya. Di setiap wajib kita harus tahu. Iki wajib loh, wajib ain atau wajib kifayah. Kalau wajib ain tidak boleh diwakilkan. Kalau wajib kifayah tadi kita saja yang jalani biar dapat pahala segini banyak orang. Sholat jamaah. Sholat jamaah oleh Imam Hambali itu fardu ain atau wajib ain. Maka di Mekah itu orang tidak dianggap sholat kalau tidak jamaah. Karena sholat jamaah itu hukumnya apa? Fardu ain. Imam Syafi'i sanes fardu ain tapi fardu kifayah. Jadi saat RT deret ini seret, tidak ada jamaah zuhur, maka semua disiksa. Karena wajib apa? Kifayah. Anda sudah ada yang jamaah, nah yang jamaah itu dapat pahalanya sholat semua orang komunitas itu. Terus tidak disiksa, nggak disiksa, yang lain nggak disiksa. Karena sholat jamaah itu wajib apa? Kifayah. Ini jelas ya? Sekarang kembali ke atas, yang bawah lagi. Perintah Allah yang wajib itu ada yang sunnah sekarang. Jadi gini Bu, semua perintah nanti kita harus tahu. Iki wajib apa sunnah. Pakai kerudung wajib atau sunnah? Wajib. Wajib apa ini? Wajib. Ain atau kifayah? Ain. Ngomong baik ke suami wajib atau haram? Wajib. Berarti ain atau kifayah? Ain. Berarti kalau kita ngomong nyentak-nyentak ke suami hukumnya apa? Haram. Melawan katanya wajib itu haram. Dan ini nyentak ping pindho, yo siksane ping pindho. Kalau belum minta maaf keburu meninggal, wah itu 2 kali haram kita lakukan nyentak-nyentak tadi sejauh suami belum memaafkan. Ingat yang Fatimah itu kata Nabi, demi Allah nak, aku tidak akan menyolati jenazahmu andai kamu meninggal dan Sayyidina Ali belum ridho kepadamu. Jenazah kita tidak diterima oleh bumi, oleh Allah kalau suami belum ridho. Gitu. Kalau ada titipan tanya, tadi ke saya tanya. Oh iya. Bilang kalau suami yang bentak apa ya sepergulat. Kalau suami yang bentak, boten. Kenapa? Kenapa kok jarang banget suami bentak? Yang sering itu istri yang suka bentak. Tapi kalau kemudian suaminya itu memang hobinya bentak-bentak terus, nah itu suami dapat dosa sebagai suami yang kasar. Ya ma akramal nisa illa karim wa ma ahana nisa illa lain. Tidak akan memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak ada menghinakan perempuan kecuali laki-laki yang hina. Dia dapat derajat sebagai laki-laki yang hina. Gitu. Jadi ridho Allah kepada istri tergantung pada ridho suami. Tapi ridho Allah ke suami tidak tergantung kepada ridho istri. Karena istri itu kemauannya banyak. Ridhonya istri itu wangel. Ridhonya suami itu lebih simpel. Mungkin apa boleh? Istri itu sudah dikasih uang banyak, si ono sing kurang.
Sama di omah Mas, wis di omah. Kok di omah terus ya mau kerja, wis kerja. Mau sekali-kali di omah gendeng dibenakno, kan dibenakno, wis dibenakno. Mari gitu. Ya aku iki jetono cek banyak ini. Apa itu? Cari ridhonya istri memang banyak. Maka Islam tidak mensyaratkan ridhonya istri untuk ridhonya suami, tapi itu tadi ridhonya suami. Kalau suami zalim beda lagi. Kalau suami saya zalim nih, apakah saya harus cari ridhonya? Ya, suami yang zalim dia dapat dosa karena kezalimannya. Tapi kalau kita membalas kezaliman itu, kita juga dapat dosa karena kezaliman kita. Baik, kita lanjutkan ya. Dengan lengar-lengar koyak ilang suaminya masing-masing ya. Oh iya, aku bentak iping piro iki berarti ya. Iya, jadi nanti kalau pulang itu minta maaf. Pokoknya kita tuh harus minta maaf. Gimana suami itu sholatnya lebih banyak dari kita, karena suami tidak ada head. Dan suami itu rata-rata suami itu elek-elek itu rodok sabar di awak dewi. Karena ya siapa yang betah ngrungokno omongannya awak dewi nek gak menengai kok sesuai mati. Maaf ya. Ya rata-rata suami gitu. Kalau istrinya rame itu dia ikut rame apa dia tinggal ngale gitu. Arek saudara itu rata-rata suami begitu. Ya itu biar kenapa kok begitu? Memang begitu. Biar tidak keluar kata-kata cerai. Kalau dia dengerin dan istri kan suka mancing-mancing itu, akhirnya dia emosi. Yes, kalau dia pegangan jatuh talak satu. Makanya bersyukurlah kalau suaminya ngamuk dan suaminya pergi. Itu cara dia menormalkan keadaan yang tidak normal. Bersyukur, enggak jangan. Ya sudah tinggal ngale, jangan gitu. Enggak tinggal ngale, jelas tambah geger gede-gedean. Seperti lagunya Denny Caknan. Geger geden-geden kalau enggak ditinggal apa tadi? Nah, memang itu salah satu solusi. Bersyukurlah, jadi jangan kalian ngomong dewi. Kalau nggak sing ngomong, dicatat ambil siapa tadi? Hanya catatan setiap bulan itu dicatat. Sampai yang niku. Anjane gak ngerti matur nuwun. Itu ada catatan. Aku masak. Gak belanja ini, semua ada kalimat. Kita bisa kaget dilihat kalian. Itu bisa ke-delete nih. Kalau suami memaafkan. Untuk memaafkan kan ya segitu ya, harus minta maaf. Aku sudah salah begini. Ngomong salah kita, salah keluarga itu kurang matur nuwun sampean. Kaya ini sampean apik nang aku gak tahu matur nuwun. Aku nganggep itu kewajiban bayan. Aku gak tahu matur. Padahal matur nuwun itu ya wajib. Itu namanya menampakkan rasa terima kasih. Istri jarang begitu. Jarang, apalagi kalau istrinya itu lebih tinggi status sosial daripada suami itu status ekonomi. Padahal kita kurang apa Khadijah? Kurang tinggi apa Khadijah? Khadijah itu lebih kaya daripada Rasulullah. Lebih cantik ya mesti aja ya. Terus punya anak banyak dari beliau, Nabi punya anak. Alim, sangat pintar. Dari seluruh wanita berkelas di Quraisy itu, sebenarnya Khadijah paling pintar. Tapi sama suami sama kanjeng Nabi begitu khidmat, begitu melayani, begitu rendah hati. Jadi kita nutur sekaya Khadijah, tapi koyo wis rontok rontok Fir'aun. Jadi kita tidak boleh ya. Ilmu yang membuat kita rendah hati itu ilmu dan iman, itu membuat kita jadi rendah hati. Ini tadi berbakti atau senyum kepada suami hukumnya wajib ya. Tapi ini senyum terus ya. Kemudian yang bawah perintah sunnah. Jadi semua perintah wajib kita harus tahu ya. Ini wajib ain atau kifayah. Setiap kita melakukan sesuatu kita pikir ini wajib atau sunnah. Kalau sunnah, bagaimana kalau sunnah? Suatu perintah yang bersifat anjuran. Secara fikih ya, bagi yang mengerjakannya akan dapat pahala. Di sunnah itu dapat pahala bu. Gedean pahalanya yang wajib daripada yang sunnah. Tapi sunnah itu dapat pahala. Kalau pahala tahajud aja misalkan, dosa-dosamu diampuni semua itu baru tahajud, apalagi sholat subuh. Wajib pasti pahalanya lebih besar daripada yang sunnah.
Sedangkan bagi yang mengabaikan atau meninggalkannya akan tercela. Apa tercela? Hina, jelek di mata Allah itu. Jadi kalau wudhu sunnahnya wudhu, doa habis wudhu. Saya nggak doa, aku disiksa, enggak. Tapi di mata Allah kamu elek, tercela. Kalau disuruh milih nggak akan dipilih sama Allah karena kamu tercela. Tapi tidak disiksa kamu karena nggak doa. Tapi kamu tercela. Kayak kita punya teman-teman gitu ya. Aku yo gak cinta, tapi gak benci, biasa tok gitu. Nah, tercela ini bukan benci, tercela ini benci, dibenci sama Allah itu tercela. Itu kalau kita tidak melakukan sunnah atau mengabaikan sunnah. Enggak penting doa habis wudhu itu mengabaikan sunnah. Kamu bisa saja tidak berdoa, tapi jangan menganggap itu tidak penting. Itu namanya apa tadi? Mengabaikan. Dalam saat itu kamu dibenci Allah, dibenci Rasulullah. Karena aku lakukan itu. Dan kamu tidak melakukan tapi hatimu merasa apa tadi? Itu nggak penting ya. Itu namanya mengabaikan sunnah. Niki bisa difahami? Jadi kalau wajib dapat pahala, kalau sunnah dapat cinta, nggak dapat benci. Kalau nggak melakukan wajib dapat siksa. Kalau tidak melakukan sunnah dapat benci. Sekarang kita lanjut. Perintah Allah yang wajib itu ibarat modal. Dengan adanya modal inilah perdagangan dapat berjalan. Maksudnya dengan menjalankan perintah wajib itu kita akan selamat terhindar dari siksa. Itu perlu kita pahami baik-baik. Kalau kita sholat 5 waktu, sholat zuhur tok yang wajib tok. Maksudnya apa itu? Ya baca takbir, ya kabiron orang, Fatihah, ya rukuk, iya, itidal, iya, tahiyat, iya, salam, iya. Saya rukuk tidak baca doa. Itu saya berarti nggak melakukan sunnah. Tapi saya sudah sah karena wajibnya rukuknya sudah saya lakukan. Itu saya hanya selamat dari siksa tok. Berarti masuk surga? Belum, masih di ampeng-ampeng surga di pintu. Karena saya cuma selamat dari siksa. Berarti saya masuk surga. Ya taruhlah masuk itu hanya masuk. Saya belum bisa misal di surga itu ada karpet, kamu belum boleh duduk, belum boleh menikmati. Ada buah-buah, bukan buat kamu, karena kamu hanya selamat nggak disiksa. Ngerti Bu? Selamat nggak disiksa itu berarti cuma masuk tok, tidak menikmati fasilitas. Kita pegang voucher masuk hotel, atau pegang voucher masuk matos, mentok, syuting, belanja belum boleh, harus pakai apa tadi? Uang. Nah, surga itu begitu. Kalau kita itu masuk surga itu dengan cara melakukan yang apa tadi? Wajib. Sedang menikmati fasilitas surga itu pakai uang, pakai poin. Poinnya adalah pahala ibadah sunnah. Seperti kita gini, subhanallah, zikir, tasbih, subhanallah, subhanallah. Setiap subhanallah kita itu jadi pohon di surga. Taman, pohon bunganya banyak. Ada bougainvillea, ada tabebuya, ada pandan, macam-macam pohon ini. Semakin banyak kita tasbih, surga kita itu tamannya makin rimbun. Kalau kita tidak pernah baca tasbih, ya masuk si surga, gersang surga kita, nggak ada apa-apanya. Karena saya tidak baca apa tadi? Tasbih. Sedekah itu jadi fasilitas surga. Tahajud itu jadi bidadari. Jadi kamu bisa tidak menikmati bidadari kalau cuma sholat subuh tok. Tidak pakai zikir, tidak pakai qobliyah, tidak pakai tahajud. Jadi itu Bu. Jadi wajib itu hanya masuk selamat dari siksa, tapi belum menikmati fasilitas. Ini perlu kita pahami. Sepenting aku mau swarga, mau tok gak mau duit, tambah sepet kamu gitu kenapa? Nelongso semua beli-beli, kita itu wajib. Jadi jangan sampai kita ibadah cuma apa tadi? Wajib. Karena wajib itu modal. Jadi kalau kita melakukan wajib berarti balik modal. Ada untungnya apa mboten? Untungnya dari mana? Untungnya perintah yang sunnah itu ibarat untung. Kulaan HP 1 juta, didol 1 juta. Balik modal. Tenaganya kita nggak dapat. Itu wajib. Wajib itu sama dengan Pak kok balik apa? Kerudungan. Saya pakai jilbab gini.
wajib pakpo. Ketika saya pakai, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Saya niat memuliakan ilmu, memuliakan masjid, memuliakan jamaah, dapat pahala lagi. Nanti pahalanya untuk apa? Pahala itu untuk beli fasilitas surga. Ini jangan dikira kalau wajib itu nanti bisa leha-leha. Nah, belum. Karena kau hanya selamat saja, tapi belum bisa menikmati fasilitas. Ini pemahaman ini perlu kita miliki agar kita menyempurnakan yang wajib dan juga mengiringinya dengan yang apa tadi? Sunnah. Setiap wajib iringi sunnah. Minum, ini bisa wajib. Saya ngaji haus, wajib minum biar suaranya tetap keluar. Saya pegang tangan kanan, sunnah. Saya baca Bismillah, sunnah. Semuanya tadi nanti saya kumpulin untuk beli fasilitas surga. Izin ya saya minum. Alhamdulillah, sunnah lagi. Dikumpulin poinnya nanti untuk beli bidadari. Kalau saya ini pakai tangan kiri, maaf ya, pakai tangan kiri. Apakah saya disiksa? Enggak. Tapi saya dibenci sama Allah. Kamu tidak sopan sama aku karena kamu memasukkan sesuatu ke mulutmu kok pakai tangan kiri. Gitu, ya. Itu namanya sunnah. Terkait yang tadi ada mungkin sudah kalau ditanya satu-satu mungkin maukah memiliki calon mantu perempuan yang usianya seperti Khadijah dengan Rasulullah yang selisih 15 tahun. Sepertinya tidak ada yang mau di masjid ini. Nah itu padahal kita sudah dicontohkan ya sama Rasulullah sama Siti Khadijah bahwa seperti itu kacek 15 tahun itu bukan suatu persoalan suatu persoalan negatif. Nah, tentu di situ ada semacam ya sesuatu di balik itu ada hikmah. Mungkin begitu. Iya. Rasulullah menikah sama Khadijah. Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40. Yang kita bayangin kan 40 kita. 40 Khadijah itu sama dengan 25-nya kita. Khadijah itu cowok cantik, awet muda. Karena dia cerdas. Orang cerdas pikirannya positif gitu. Dia enggak orang ketok tua itu biasanya kan karena berpikirnya itu suka negatif gitu ya. Jadi kalau berpikir negatif. Khadijah itu memang Khadijah umur 53 itu masih melahirkan Fatimah, anak keempat. 53 masih melahirkan. Nah itu terkait apa tadi? Budaya. Jadi ini bukan prinsip, artinya kita tidak, kalau kita tidak menerima itu karena faktor budaya. Memang ukuran orang wajar orang Indonesia. Khadijah itu awal menikah dia itu umur belasan, 11-12 tahun sudah menikah. Anak kita 11-12 berarti belum apa-apa. Tapi di Arab waktu itu umur segitu itu sudah mandiri, sudah ngerti gawean, sudah tanggung jawab, sudah bisa dilepas. 11-12 dia menikah, punya anak satu, suaminya meninggal. Menikah lagi yang kedua, dapat anak dua. Suaminya meninggal, suaminya ini seorang bisnismen kaya raya. Nah hartanya terus dikembangkan oleh Khadijah. Jadi Khadijah yang kita bayangkan itu anaknya 3, jadi suami pertama dan kedua. Sama Nabi punya anak lagi 6. Jadi 9 tapi pewahes gitu. Setahes apa? Setahes ketika Nabi itu di mana tadi? Di Hira, Gua Hira. Khadijah itu kirim rantangan sendiri naik ke Hira. 2 jam naik dan turun dalam keadaan masih senyum, masih sampai Allah titip salam ngasih tahu malaikat Jibril, Muhammad istrimu naik mau kirim makanan untukmu, kalau dia nyampe aku titip salam buat dia, kata Allah. Itu Khadijah. Jadi Khadijah beda sama kita ya. Beda sama kita, tapi ada hakikat yang bisa kita ambil. Apa itu? Bahwa perempuan sama suami setinggi apapun tetap harus tawadhu,
rendah hati melayani kepada suami. Itu hikmah dari Khadijah. Kalau terkait sama umur, ya tadi karena perkembangan emosional Nabi beda juga. Nabi secara fisik beda. Nabi butuh sosok yang memang harus lebih sepuh, lebih tua. Karena Nabi sejak kecil sudah ditinggal sama ibunya. Nabi umur 6 tahun, umur 7 ya, ibunya situ. Nabi butuh sosok itu yang bisa mengayomi semua itu bisa dilakukan oleh perempuan yang pasti harus jauh lebih tua. Ada orang istri yang muda-muda belum bisa. Nah itu dilakukan oleh siapa tadi? Khadijah. Atas pertimbangan itu Allah mengganti ibunya dengan siapa? Khadijah. Tapi Khadijah bisa menempatkan diri sebagai istri. Dia support, penyandang dana, sponsor semua hal itu Khadijah. Begitu. Apa tadi? Kita lanjutkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perintah wajib itu seperti apa tadi Bu? Modal. Berarti kalau kita tidak melakukan perintah wajib berarti kita kehilangan modal, alias tidak bisa masuk surga atau masuk neraka. Karena modal untuk masuk sudah tidak punya. Itu wajib. Kemudian perintah sunnah, ibarat keuntungan. Dengan keuntungan ini dapat diperoleh beberapa derajat kelebihan. Jadi sunnah itu memperoleh derajat kelebihan. Salat wajib tok, tanpa sunnah, tanpa wiridan kamu selamat dari siksa. Tapi kamu tidak bisa dapat derajat. Apa tadi derajatnya? Menikmati fasilitas surga. Soalnya orang jamaah dengan tidak 1 kali jamaah kamu dapat derajat 27. Dohor nanti kita jamaah, kita dapat 27 derajat. Surga kita sama surganya yang dohor nanti nggak jamaah itu sudah selisih 27 derajat. Nggak ketemu nanti. Di surga nggak ketemu, sudah beda level. Terus, aku tadi ya Allah nggak sholat jamaah dohor. Akhirnya asar kita ngubur, kita jamaah. Yang tadi teman kita juga jamaah asar. Kita bisa nggak ngejar dia? Nggak bisa. Sudah selisih berapa tadi? 27. Begitu seterusnya, itu derajat. Yang dimaksud derajat itu apa? Jarak kita ke Allah itu disebut derajat. Apa yang dimaksud derajat? Jarak kita ke Allah. Surga itu kalau makin tinggi berarti makin dekat ke Allah. Nah, jamaah itu mempercepat derajat yang tinggi tadi dengan cara cepat. Pakai sholat apa? Jamaah. Jangan difahami jamaah pahala 27 kali. Bukan pahala, derajat. Berarti surgamu pasti beda. Suami sama istri itu bisa tidak ketemu nanti di sana kalau beda level. Nah nanti gimana? Saya kan kepingin ketemu suami, ya ketemu, tapi nanti dihapus rasa itu. Nanti kamu nggak kepingin ketemu karena sudah beda apa tadi? Dikasih ganti yang lebih baik sehingga kamu melupakan Bang Ali. Itu termasuk kenikmatan apa tadi? Surga. Begitu. Jamaah di masjid. Jamaah saja, pokoknya jamaah mau di masjid, mau di rumah, sudah pokoknya jamaah. Bagaimana ibu jamaah di masjid? Kalau ibu ini jamaah di masjid saja, karena sudah tidak menjadi fitnah bagi orang lain. Kecuali sing cantik nih delok langsung sirai ngeluh yo di omahe. Ya kita jangan menjadi fitnah bagi orang laki-laki gitu ya. Terus tadi jangan dirusak oleh jamaah ngomong si A, ngomong si B. A itu Ali, B itu Bambang, dan C Coleh. Jangan ngomongin sama-sama nanti pahalanya derajatnya pindah. Maksudnya dengan ya sudah ya. Jadi ulangi, sunnah itu untuk kesenangan dan untuk derajat. Puasa sunnah Senin Kemis itu derajat. Saya nggak pernah puasa Senin Kemis. Ya kamu nanti selamat nggak masuk neraka, tapi surgamu ya surga itu aja. Temenmu yang ahli puasa Senin Kemis jauh di tinggi, nggak ketemu kamu. Ya Allah, bumusan ini, katanya tak bumusan ya, siji level ya, bumusan sudah nun jauh di sana karena derajatnya tadi lewat puasa sunnah. Semua perbuatan sunnah efeknya adalah derajat. Dan apa tadi? Kenikmatan surga. Ini mudah-mudahan bisa memberi kita pemahaman agar
kita tidak disiksa, karena wajib itu efeknya adalah pahala, dan kalau tidak lakukan diapain tadi? Disiksa. Jangan nekat-nekat meninggalkan yang wajib. Tekor kamu tidak punya modal untuk masuk surga. Sudah jam 10 ya. Ini 10:30 ada walimah, ada acara lagi. Ada, silakan. Ini nggak apa-apa segini pun ya, tapi kayaknya kita sudah ada ya. Udah lumayan ya, alhamdulillah. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Silakan pertanyaan. Ya, silakan. Silakan Bu, mau nanya. Ya, silakan. Suami sakit. Kurang apa? Kurang ngurus. Jatuh talak, tapi talak yang masih tergantung. Karena masih belum jatuh saat itu karena kondisinya lagi sakit. Suaminya meninggal. Ya berarti kan tidak tercapai syaratnya, karena tidak jadi sembuh, tidak jadi sehat, tapi meninggal. Tapi itu istri yang begitu harus benar-benar minta ridhonya ya, minta ridhonya suami. Karena itu tadi ridhollah fi zawji, ridhollah fil mar'ah, ridhollah 'alal mar'ah fi ridho zawjiha. Kalau yang untuk anak, ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah kepada anak terletak di ridho kedua orang tuanya. Tapi ridho istri, ridho Allah kepada perempuan tergantung ridho suaminya. Jadi pokoknya kita harus pelajari apa yang membuat beliau itu senang gitu. Kita korbankan kesenangan kita sendiri biar beliau senang. Itu tadi, pokoknya laki itu senangnya sederhana. Jangan guyang-guyu doa itu senang. Gini apa betul? Gak harus lipstikan kandel, enggak harus nyuci kakinya, enggak. Minum air bekas cucian kakinya botol. Pokoknya guyu. Nah, perempuan tuh senyumnya biasanya mahal, tergantung ada uang apa bisa ya. Nggak ada uang, benar. Nah, kita sebagai istri nggak harus, pokoknya senyum aja, nggak usah apa tadi itu tadi itu, pokoknya guyu ya. Kayak mama Gigi nih, Raffi Ahmad itu guyang guyu. Raffi kalau selingkuh gimana? Nggak apa-apa, aku jalan-jalan, santuy aja gitu. Jadi kita nggak usah serius-serius, yang penting apa tadi? Jika suami itu mas, ini mas, ini penting untuk rumah tangga kita. Sampai itu harus jujur kepada istri. Kalau suami kita tidak jujur, sudah, pokoknya gini guyang, donga no, sing ikhlas donga no nih, sepuron. Dosanya dia yang nanggung dia dosanya. Dosa dolim kepada siapa tadi? Istri. Kita tidak nanggung dosanya suami. Ngapain harus nanggung susah payah karena dosa suami? Nggak usah minta cerai, nggak usah dosanya urusan dia. Tapi dia dolim kepada saya, yang ngasih makan kamu bukan dia, tapi siapa? Allah, Tuhannya suami, yaitu Allah. Nggak usah terlalu gitu, karena itu tadi kita dibatasi hukum bahwa ridhonya Allah terletak di ridho suami. Kayak Khadijah. Kembali ke Khadijah, Ustaz. Khadijah. Saya kok terkagum banget, terpesona banget dengan profil Siti Khadijah. Sudah dapat salam dari Allah, diberi kain kafan oleh Allah, kemudian memiliki derajat yang sangat tinggi. Kemudian saya dapat ilmu baru barusan dari Ustazah bahwa katakanlah fisik dari Siti Khadijah itu dengan umur 40 itu seperti umur 25. Pertanyaan saya, apakah wanita Arab saat itu dengan umur 40 tidak sama dengan Siti Khadijah, atau hanya Siti Khadijah yang memiliki kelebihan fisik seperti itu? Fisik itu tidak semua perempuan Arab. Fisik itu kan dipengaruhi asupan gizi, pola berpikir. Sedang Khadijah itu kaya, gizinya cukup, hidupnya tidak sorok, pembantunya banyak, dan terutama lagi berpikirnya positif.
Orang kalau berpikir positif itu kan jadi Fresh. kaya. Maksudnya orang kaya itu biasanya karena beruntung. Beruntung itu kan karena kita sendiri yang memanggil keberuntungan. Kalau kita aduh ini bahaya ya, tak cekal lagi soal tetanus ini. Tetanus namanya berpikir apa tadi? Nah Khadijah itu karena tadi dari kecil dia itu sudah bersahabat sama Warokoh bin Nawfal, sepupuan. Warokoh itu rohim guru, rohim ngajar kiainya orang Nasrani, kiainya orang Yahudi. Dari kecil tuh dia udah tahu, dia diceritain nanti ada nabi itu dari kecil udah tahu. Jadi mimpinya udah beda sama yang lain-lain. Duit udah tidak masalah bagi dia. Dia kalau punya duit dari suaminya kan banyak tuh, tidak hobi beli tas-tas branded. Dia tidak perlu itu untuk menunjukkan siapa dia. Duitnya dia untuk apa dikasih ke orang-orang. Mantenanya dia, souvenirnya tuh satu orang 40 kambing. Kasih dulu. Wah, Dewi salahnya nggak diundang ya. Diundang dia semangat. Kalau yang mari ngono buka peternakan, bisnis atekong. Lagi ya keistimewaannya ya, bahwa dia sudah dijamin masuk surga sewaktu dia masih di dunia. Iya. Banyak juga ya kalau jamin masuk surga dari sahabat Nabi banyak. Semua istrinya Nabi masuk surga. Semua ummahatul mukminin masuk surga. Apa karena itu tidak boleh nikah lagi? Apa karena itu tidak boleh nikah lagi karena demi kehormatan ummahat. Jadi tidak boleh karena itu. Ya, jadi semua istrinya Nabi semua adalah ahli surga. Dengan menjadi istrinya Nabi otomatis daftar menjadi ahli surga. Dan semuanya istimewa, semuanya. Dan pimpinan kita nanti itu 4 perempuan. Kalau nggak Khadijah, putrinya yaitu Fatimah. Kalau udah gitu Asia, kalau gitu Maryam. Kalau kita pengen masuk surga, perempuan pengen masuk surga, tiru 4 ini. Jangan tiru yang lain. Apalagi artis-artis. Jangan tiru 4 ini. Pelajari gimana sejarah hidupnya, gimana karakter mentalnya, bagaimana cara berpikir. Semoga jadi bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, terima kasih. Bariklah fi Rajab, berkahi Rajab kami dan berkahi Sya'ban kami. Wa ballighna Ramadan. Sempatkan kami di Sya'ban ini ziarah ke makam orang tua kami, mencari ridho orang tua kami. Sempat kami minta maaf kepada siapa-siapa sesepuh-sesepuh yang kami pernah salah. Maafkan kami dan jadikan hati kami hati yang pandai memaafkan kesalahan siapapun. Mohon ya Allah, lupakan kami akan kesalahan orang lain. Ingatkan kami akan kesalahan kami sendiri. Hapus kesalahan siapapun dari hati kami ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang mudah memaafkan. Kalau kami tidak bisa memaafkan, maka bagaimana lagi dengan Engkau ya Allah? Engkau zat yang sangat berhak untuk tidak memaafkan, tapi Engkau masih memaafkan. Bagaimana bisa kami tidak memaafkan? Apakah kami lebih mulia dari Engkau ya Allah? Maka mohon dengan kemuliaan majelis ini, lembutkan hati kami agar di bulan Sya'ban ini kami tidak punya ganjelan sedikit pun kepada sesama kami. Semuanya kami maafkan ya Allah. Kesalahan besar, kesalahan kecil, tidak ada yang besar, karena Engkau zat yang maha besar. Engkau lebih layak untuk tidak memaafkan. Maka demi ya Allah, demi kemuliaan Sya'ban, mampukan kami memaafkan kesalahan semuanya, dan jadikan kami juga mampu untuk minta maaf kepada siapapun. Allahumma ya Allah, terimalah seluruh yang kami lakukan pagi ini. Mohon maaf untuk kesalahan niat, kesalahan cara. Untuk sisa-sisa umur kami tahu ya Allah, jarak kami ke alam barzakh makin lama makin dekat. Maka dengan segala kewajiban yang belum kami tunaikan, berikan kami ingat ya Allah, ingatkan kami agar kami bisa mengobatinya, mengkodoknya, membayarnya, dan juga melunasinya sebelum saatnya kami harus bertanggung jawab di alam barzakh ini. Dan juga ya Allah, mampukan kami di sisa umur ini melakukan seluruh kefarduan, kewajiban. Jangan sampai umur kami tidak dilakukan untuk melakukan yang wajib dan yang sunnah. Mohon ya Allah, berkahi umur kami, barik lana fi umrina, berkahi anak-anak kami, beri kami rezeki berupa bakti anak-anak kami, dan akhiri kami dalam iman Islam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahirabbil alamin. Mugi pinaringan sehat walafiat nggih. Terus manfaat ilmunipun nggih, azumun sami-sami barokah ilmunya dan seluruh hajat-hajat baik putra-putri, cucu-cucu semua dijaga oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Terima kasih ya setelahnya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi pinaringan sehat walafiat nggih. Terus manfaat ilmunipun nggih, matur nuwun sami-sami barokah ilmunya dan seluruh hajat-hajat baik putra-putri, cucu-cucu semua dijaga oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa